Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kabar kita semua sehat-sehat, tetap semangat dan bersukacita untuk menjalankan kehidupan kita sepanjang hari ini. Marilah saya mengundang kita semua untuk saat teduh sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami melakukan aktivitas kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah kami di saat kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar pedoman hidup kami hari ini. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Jumat tanggal 4 September 2020 dari Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Judul renungan ini adalah hidup di dalam kebenaran. Ibu Bapak, Saudara-saudariku, sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang benar atau orang-orang yang beriman kepada Kristus pada zaman dahulu mengalami ancaman dalam hidupnya, penderitaannya bahkan penganiayaan oleh sebab kebenaran yang mereka pertahankan. Banyak yang martir oleh sebab kebenaran. Siapakah kebenaran yang dimaksud tersebut? Jelaslah dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas bahwa kebenaran itu adalah Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh karena itulah kita berjuang dalam hidup ini di tengah-tengah sang kebenaran itu. Apalagi kita hidup sebagai minoritas di tengah-tengah yang mayoritas. Seringkali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bukan? Kita dibenci, dikucilkan, ditolak, dicela, bahkan dianiaya oleh sebab kebenaran. Baik dalam dunia pekerjaan, sosial, masyarakat, dan lain sebagainya. Bahkan sering sekali goda-godaan besar datang kepada kita supaya kita meninggalkan kebenaran itu. Bahkan ancaman dan penderitaan pun kita hadapi tak hentinya. Sebab demikian dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Artinya bahwa hidup dalam kebenaran itu tidak selalu mulus, justru banyak kesengsaraan yang kita hadapi. Hal itu terjadi untuk menguji kemurnian iman kita kepadanya. Tetapi justru kita dikatakan supaya berbahagia dalam penganiayaan atau penderitaan yang kita alami tersebut. Mengapa demikian? Dikatakan dalam nas ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, upanya adalah kerajaan surga. Itulah alasan kita supaya kita tetap sukacita walaupun kita menderita.
oleh sebab kebenaran itu sendiri. Tuhan menginginkan kita supaya tetap setia sampai kepadanya. Maka Ia akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepada kita. Ibu bapak saudara-saudariku, kita pasti menginginkan hidup ini berbahagia, bukan? Oleh karena itu, ketika menghadapi penganiayaan sekalipun, kita akan mampu melampauinya karena kita bersama dengan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Sang kebenaran itu. Marilah kita menjalani hidup ini hari ini dan selanjutnya mengandalkan kasih Tuhan saja. Selamat berbahagia di dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua pada hari ini agar kehidupan kami sesulit apapun, kami hendaknya berbahagia karena Kristus yang telah memberikan kami kebahagiaan itu, yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, dan juga yang empunya kerajaan surga, karena Engkau mewariskan itu kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan di depan kami, tetapi kami hanya berserah kepadamu. Engkaulah yang memberikan kebahagiaan itu kepada kami, agar kami semangat di dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami serahkan Tuhan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka Tuhan di dalam segala pergumulan mereka, baik sakit penyakit, baik masalah keluarga, baik masalah anak, baik masalah pekerjaan, baik masalah pendidikan. Tuhan yang menolong kami semua. Demikian juga masalah COVID-19 ini Tuhan yang menyebar di mana-mana dan belum berhenti, apalagi di negara kami ini Indonesia. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Selamatkanlah kami Tuhan dari mara bahaya. Berilah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit COVID-19 ini. Demikian juga para tim medis Tuhan yang pastilah menghadapi ketakutan, menghadapi penyakit ini Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan dan kekuatan serta semangat untuk dapat melayani orang-orang yang sakit. Kami serahkan Tuhan seluruh perjalanan gereja-Mu dimanapun berada, baik dalam keadaan pergumulan yang berat maupun dalam keadaan sukacita. Biarlah mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berserah kepadamu Tuhan, pimpin kami
dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.